Shalom, puji Tuhan, selamat Paskah bagi kita semua pagi hari ini. Berapa banyak yang kemarin bisa ikut di Lasiana, kita bisa menjadi satu keluarga yang bersama di sana. Bapak Ibu Saudara, pagi ini Bapak Gembala sekeluarga tidak ada bersama dengan kita karena kemarin dalam satu acara yang luar biasa, yaitu acara wisuda anak kita Rio, PDP Rio yang biasa ada di sini. Kemarin sudah diwisudakan menjadi seorang sarjana dokter dan akan menjadi dokter muda. Dan kita berdoa supaya karirnya ke depan tetap ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan saudara, ini sebuah motivasi yang baik untuk kita semua. Kalau tadi saya bilang, dulu mereka kecil-kecil, lari-lari, main-main. Tapi sekarang ini kita lihat mereka sudah jadi orang-orang yang luar biasa. Karena itu motivasi bagi kita orang tua yang saat ini anak-anak kita masih kecil. Yang tadi didoakan di depan. Mungkin di depan ini kelihatan mereka baik-baik. Tapi ketika di rumah mungkin pertumbuhan anak-anak beda-beda. Ya, ada anak yang diam, ada anak yang gesit gitu. Jadi kadang orang tuanya bingung untuk mendidik, mengurus. Tapi kita percaya bahwa ke depan mereka akan jadi orang-orang hebat. Yang setuju bilang amin. Baik, saudara, tema di gereja ini adalah keluarga. Ya, saya melihat bahwa saya mengikuti bahwa dari awal minggu Maret sampai dengan kemarin di minggu ketiga, firman Tuhan tentang keluarga yang sangat luar biasa. Yang diberkati lambaikan tangan dengan khotbah-khotbah keluarga di tempat ini. Saya percaya bahwa semua khotbah itu sudah kita alami. Ya, sudah kita alami. Dengan cara kita, dengan kekurangan kita. Kita sudah lakukan itu sampai mungkin usia pernikahan kita sudah puluhan tahun. Ada yang baru 10 tahun di bawah. Tapi saya melihat bahwa menjadi papa dan mama itu tidak ada satu sekolah yang mendidik kita untuk menjadi orang tua, menjadi papa dan mama. Yang setuju bilang amin. Kita pada saat mau menikah lalu di konseling ya gereja ini 3 bulan ya. 3 bulan bersyukur ada hal-hal yang bisa dibagikan, dilepaskan kepada calon mempelai. Tetapi ada gereja yang dimana besok mau diberkati, hari ini baru pertemuan dengan mempelai. Dijelaskan sedikit saja dan setelah itu orang memulai rumah tangga yang baru. Nah, yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara, dari semua judul khotbah, semua pelajaran yang kita dapatkan dalam keluarga di bulan Maret sampai dengan bulan April ini, saya percaya bahwa kita sudah sebagian besar sudah melakukan itu. Tetapi ada banyak yang jatuh bangun saudara. Jatuh bangun di dalam mempertahankan rumah tangga. Jatuh bangun di dalam penyesuaian antara pribadi satu dan yang lain. Antara pribadi istri dan suami, antara pribadi anak mantu dan mertua. Saudaraku, ada banyak polemik yang terjadi di dalam rumah tangga. Dan pagi ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan tentang selamatkanlah keluargamu. Ya, selamatkanlah keluargamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menyelamatkan keluarga kita bukan polisi yang datang menyelamatkan, yang setuju bilang amin. Yang menyelamatkan keluarga kita bukan keluarga jauh yang selamatkan, tetapi yang menyelamatkan keluarga kita adalah kita sendiri, suami dan istri. Karena itu mari kita baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Nehemia. Saya baca ayat ini, saya ingat waktu 2 tahun yang lalu saya di Batam,
saya dapat ayat ini dan saya gumuli ayat ini sangat luar biasa. Dan pagi ini saya ingin berbagi dengan jemaat. Nehemia pasal yang keempat ayat 14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah merupakan salah satu ayat di dalam Alkitab yang memberikan sebuah penekanan bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bagi kita sebagai orang tua untuk kita tidak tinggal diam, saudara. Tetapi kita harus bangkit dan berperang, saudara. Mempertahankan keutuhan rumah tangga kita. Yang setuju bilang amin. Dikatakan di sini bahwa bangkitlah dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah perintah. Perintah itu berarti harus dilakukan. Amin. Saudara, latar belakang dari ayat ini, kalau saudara baca dari ayat pertama dan seterusnya, itu ada sebuah perintah ketika tembok Yerusalem runtuh dan Tuhan perintahkan untuk harus memperbaiki tembok itu. Nehemia bersama dengan orang-orang Yahudi, mereka bersepakat untuk mereka membangun reruntuhan yang ada. Dan ketika mereka memulai pembangunan itu, ada musuh yang datang menteror mereka. Ada musuh yang datang mengintimidasi mereka. Saudara kalau baca nanti, itu adalah Sanbalat dan Tobia. Saudara, mereka melepaskan spirit yang membuat orang-orang pada saat itu mereka bingung, mereka takut, mereka cemas dengan keberadaan mereka. Istri pergi ke tempat lain, suami, anak-anak berantakan, saudara. Lalu Nehemia berkata begini, ku amati ya, ku amati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia membuat sebuah pengamatan. Lalu dia berkata bahwa bangkit, berperanglah. Saudara, kata berperang di sini bukan berbicara tentang setiap kita nanti pulang, masing-masing cari parang, masing-masing cari tombak, lalu kita berperang rame. Tidak, saudara. Berperang di sini adalah melihat sesuatu yang sedang terjadi di dalam alam roh. Kita tidak lihat dengan mata kita, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa jika istri tidak tunduk kepada saudara, dia adalah musuh yang harus saudara perangi dia dengan parang saudara. Tetapi saudara, terjadi sesuatu di dalam keluarga kita. Itu tidak selamanya itu pembawaan hidup orang itu. Tapi ada satu roh yang sedang menguasai, merasuk pikirannya. Membuat sehingga suasana kebahagiaan, rasa damai, rasa kebahagiaan harmonis di dalam keluarga itu jadi hilang, saudara. Nah, ini yang perlu kita bangkit lalu perangi, saudara. Ayat ini saudara yang dikasihi Tuhan diajak untuk bangkit dan berperang. Berperang untuk apa, saudara? Untuk mempertahankan saudara-saudara kita. Mempertahankan anak-anak kita yang laki-laki dan perempuan. Jangan kita berpikir bahwa anak saya laki-laki sudah besar. Saya sudah tidak pikir dia mau bagaimana itu haknya, dia tidak bisa, saudara. Kita harus punya pengamatan khusus. Melihat sesuatu, saudara. Lalu kita perangi, kita jagai mereka di dalam roh kita. Supaya saudara, anak-anak kita, keluarga kita dapat dilindungi oleh Tuhan
Yang setuju bilang amin. Saudara, keluarga sedang diserang oleh kuasa kegelapan. Amin. Saya sedang menangani beberapa kasus keluarga. Dan saya lihat rata-rata tuh keluarga itu ada di ambang-ambang yang tidak enak, saudara. Saudara, keluarga sedang diserang oleh kuasa kegelapan. Cuma kita saja yang rasa santai, rasa aman. Kita tidak punya sebuah pengamatan untuk melihat di dalam alam roh. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dahulu keluarga itu sudah menjadi incaran iblis. Kejatuhan manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden, itu bukan kejatuhan pribadi, saudara. Kita tidak bisa bilang bahwa Adam jatuh dalam dosa. Tetapi kejatuhan di Taman Eden itu adalah kejatuhan keluarga. Karena Adam dan Hawa sama-sama jatuh di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini iblis bekerja dengan sekuat tenaga, saudara. Kalau pada awalnya di Taman Eden dia sudah berusaha untuk menghancurkan keluarga. Di akhir zaman sebelum Yesus datang menjemput gerejanya, iblis bekerja, iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga. Supaya apa, saudara? Ketika keluarga itu hancur, maka rencana Allah dalam setiap keluarga itu jadi gagal. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh melihat hal ini. Iblis berusaha untuk merongrong, membuat kita tidak nyaman di dalam keluarga. Iblis berusaha merasuk pikiran dan perasaan kita. Biasanya kalau main di perasaan itu susah, saudara. Rasa tercekam, rasa tidak nyaman. Ada jalan dengan pasangan tetapi rasa tidak nyaman dengan orang lain. Saudara, ini spirit yang iblis sedang lepaskan. Saudara mau percaya atau tidak, tetapi coba masuk di dalam konseling keluarga. Ada banyak keluarga Kristen hari-hari ini yang ada di zona yang tidak nyaman, ada di kondisi yang tidak nyaman, saudara. Cuma tertutup bungkus dengan rapi. Tidak ada orang yang tahu, saudara. Jalan kemana-mana sama-sama, tunggu pulang di rumah dulu. Kita lanjutkan peperangan kita. Saudara, pergi ke mall bisa sama-sama. Tetapi sampai di dalam mobil jangankan tunggu ke rumah, saudara. Di dalam mobil peperangan sudah terjadi. Kenapa? Karena iblis sudah merasuk pikiran dan perasaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak guncangan yang terjadi di dalam keluarga. Suami istri hidup tidak akur, saudara. Saya pernah temukan ada orang datang ke gereja berapa tahun yang lalu. Ada orang datang ke gereja, dia isi data jemaat. Dia bilang duda. Duda, saudara. Dan pada suatu ketika bahasa berkembang dan saya cari, saudara, dengan diam-diam saya dengan Pak Kun. Kami selidiki apakah betul dia ini duda. Supaya gereja punya kesiapan kalau seandainya dia mau menikah. Kita bisa persiapkan. Saudara, saya ikuti di alamat itu. Untung dia tidak pakai alamat abal-abal, saudara. Dia pakai alamat rumahnya. Kami datang di rumah itu. Saya ketuk pintu, yang keluar adalah istri. Dan saya bilang, apakah ini rumah ini? Dia bilang, iya. Dia sudah hidup di kos 3 tahun yang lalu. Lalu ibu di sini dengan siapa? Saya dengan anak-anak. Kami tinggal di rumah ini. Saudara, tidak lama kemudian bapak ini tidak tahu yang kami lacak, saudara. Dia tidak tahu. Satu kali dia datang, melengkapi berkasnya untuk minta mau dinikahkan di gereja. Minta mau dinikahkan dengan alasan istri saya sudah meninggal, anak-anak semua sudah pergi, saya sendiri. Ternyata saudara, saya yang keras bilang tidak. Karena saya datang ke rumahnya, saya ketemu dengan istrinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita melihat kondisi ini terjadi, saudara. Kita tidak bisa
berpikir bahwa oh itu terjadi di luar sana, di Jawa sana, di kota-kota besar. Saudara, Kupang banyak terjadi seperti itu. Amin. Jalan sama-sama. Tapi setelah itu perang muncul lagi. Karena pikiran kita sudah dirasuk. Musuh sudah merasuk pikiran kita. Karena itu saudara, kita perlu melihat kembali janji Tuhan dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak merancangkan kejahatan dan kecelakaan untuk kita. Rancangan Tuhan untuk hidup kita. Berbicara tentang rancangan Tuhan untuk hidup kita berarti itu termasuk rumah tangga kita, keluarga kita. Itu rancangan yang penuh damai sejahtera. Amin. Tuhan berkata bahwa Dia tidak mau melihat ada perceraian, saudara. Kitab Maliaki berkata begini, yang ku kehendaki adalah keluarga yang utuh. Aku benci dengan perceraian. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, iblis sedang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Karena itu kita jangan lengah di dalam titik ini, saudara. Kita jangan santai masa bodoh. Ayat ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ayat ini dikhususkan lebih penekanannya kepada suami. Amin. Coba munculkan satu kali lagi. Dia tidak bilang bahwa berdoalah untuk suamimu, ya. Tapi dia bilang, ku amati, berperanglah untuk saudaramu, untuk anak-anakmu laki-laki dan perempuan, untuk istrimu dan untuk saudara rumahmu. Jadi saudara, ayat ini titik beratnya ada di para suami. Suami harus pegang otoritas yang sudah Tuhan kasih. Jabatan yang Tuhan taruh bagi setiap suami. Engkau tidak sekedar jadi suami, saudara. Engkau tidak hanya jadi papa untuk anak-anakmu. Tapi engkau diberikan mandat dari Tuhan. Engkau adalah seorang nabi, raja dan imam di dalam keluargamu. Karena itu saudara, pergunakan otoritas itu. Bangkit, berperanglah, berdoalah bagi keluargamu. Berserulah kepada Tuhan. Buat sebuah pengamatan dalam keluarga kita. Saudara, ada banyak suami yang masa bodoh untuk hal ini, saudara. Tapi saya mau bilang di Kupang Baru, mari kita mulai. Semua khotbah keluarga bagus, tapi endingnya ini kalau kita tidak lakukan, semua itu akan hancur, saudara. Berperang, saudara. Kalau saya bilang titik berat ayat ini untuk para suami, pasti istri-istri bilang begini, oh berarti kita tidak, Bu Maya. Ya, kita mah santai. Itu kan tugas bapak-bapak suami. Oh jangan salah. Mari buka sama-sama, saya kasih ayat khusus buat para wanita. Supaya jangan sekedar hanya selfie saja. Jangan hanya kumpul kerumun arisan saja. Kita shopping di mana-mana tempat, sebentar FB muncul. Wih, mereka sudah di sini ya, di sini. Saudara, dunia sedang ada di masa-masa yang tidak nyaman, saudara. Karena itu, mari baca buka di dalam Yesaya 32. Saya tidak suruh baca semuanya. Yesaya 32 ini penekanannya ada di ayat 9 dan ayat 12, 9 dan 12. Saya bacakan. Dikatakan, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Ya, berapa banyak perempuan di tempat ini yang merasa hidup aman? Angkat tangan. Wih, tidak ada ya. Haleluya. Ya. Ini ayat ini bilang begini. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tenteram. Perhatikanlah perkataanku. Ayat 10. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar. Hai orang-orang yang hidup tenteram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa. Dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Ayat 11. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman.
Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ayat 12. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Gentarlah hai perempuan-perempuan. Ratapilah keadaanmu. Jadi saudara jangan melihat bahwa kalau suami jadi punya otoritas yang luar biasa dan memagari keluarga kita, bahkan mencari uang, ya transfer lancar gitu. Kita nyaman di tempat, tidak saudara. Ayat ini mengajarkan atau mendorong kita para wanita supaya engkau harus menjadi tiang doa di dalam rumah tanggamu. Engkau harus berdiri menjadi penopang rumah tanggamu. Saudara, kita harus berdoa. Kenapa Yesus ajarkan di dalam Injil bahwa kalau dua orang sepakat berdoa meminta apa saja. Dua orang di sini berbicara tentang keluarga, saudara. Berbicara tentang suami istri. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali kau bergandengan tangan dengan pasanganmu, lalu engkau menjerit di hadapan Tuhan? Kapan terakhir kali engkau duduk bersama-sama dengan istri dan anak-anakmu? Engkau sebagai suami duduk membacakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mengupas rema yang Tuhan bicarakan untuk keluargamu. Kapan terakhir kali? Saudara, kita sedang ada di masa peperangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging yang kelihatan ini, tetapi melawan spirit roh jahat yang tidak kelihatan, saudara. Tapi kita rasakan itu ada. Karena itu saudara, mari siap. Dikatakan bahwa lawan iblis. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi suami-suami harus punya iman yang teguh. Istri juga harus punya iman yang teguh. Iman yang teguh itu berbicara tentang iman yang tidak tergoncangkan, saudara. Apapun yang paling indah, tetapi rumahku adalah istanaku. Amin. Apapun yang terlalu luar biasa, tetapi pasanganku adalah pemberian Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Saudara, kita harus amati, melihat semua ini. Karena jika kita lalai, saudara, iblis akan porak-porandakan keluarga kita. Kita akan melihat kehancuran demi kehancuran terjadi. Dan saat itu kita menyesal, tetapi semua sudah terjadi. Melihat kondisi keluarga seperti ini, saudara, gereja harus bangkit menjadi sebuah keluarga. Amin. Gereja harus bangkit memiliki gaya hidup keluarga. Jadi saudara, begini maksud saya. Saudara datang ke gereja begini, saudara punya kesesakan, saudara punya masalah, mau cerita dengan siapa? Semua lagi fokus memuji Tuhan, semua fokus dengar firman, setelah itu pulang rame-rame. Tapi kalau gereja sebagai keluarga, di keluarga itu ada keterbukaan satu dengan yang lain. Yang setuju bilang amin. Kita bisa cerita, kita bisa share. Karena itu bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara ada di dalam komunitas Kupang Baru ini yang sedang kita terapkan, saudara. Gereja tidak sekedar ibadah raya begini, tetapi gereja dengan gaya hidup keluarga. Ada kul-kul yang bisa saudara datang, saudara bawa di hidup saudara di dalam kul itu. Kesesakan masalah saudara bisa saudara cerita di kul itu, nanti bisa didoakan, dilayani saudara. Saudara jangan takut bahwa ketika diceritakan satu kota Kupang tahu, atau nanti muncul di pos Kupang, tidak seperti itu. Keluarga harus menjaga rahasia keluarga. Itu sudah jadi prinsip. Ya saudara, jadi gereja harus bangkit dengan gaya hidup keluarga. Jadi kita tidak sekedar fokus di 1 minggu 2 jam ibadah. 1 jam 2 jam ibadah. Datang ibadah yang penting sudah ibadah pulang. Nanti tunggu minggu lagi datang 2 jam. Saudara, pertanyaannya, jam-jam yang lain di luar itu bagaimana hidup kita? Itu jadi sebuah perenungan untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Timotius 3
ayat 14, Paulus bilang begini. 1 Timotius 3 ayat 14, ditulis saja nanti pulang bisa baca. Dikatakan bahwa jemaat dari Allah itu dasarnya adalah orang harus tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Amin. Jadi di sini Paulus punya penekanan bahwa gereja itu keluarga. Pandangan kita bahwa gereja itu jemaat. Gereja itu adalah keluarga. Jadi kerajaan Allah itu harus menguasai kehidupan kita keluarga. Dia harus tahu. Sehingga dikatakan bahwa dasarnya itu adalah orang melihat orang melihat Tuhan melalui keluarga kita. Orang di Fatu-Veto sana melihat Tuhan melalui keluarga Pak Jerry. Amin. Ya. Orang di daerah Koinino melihat Tuhan melalui keluarga Pak Bobi. Saudara, keluarga kita itu harus diwarnai dengan kebenaran, saudara. Sehingga keluarga kita mencerminkan kemuliaan Allah. Orang diberkati, kita bicara kebenaran, orang tahu, oh iya, dia bicara, dia lakukan gitu. Dia lakukan kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada banyak hal yang terjadi. Ya, Paulus punya penekanan gereja adalah keluarga. Karena itu, yang belum gabung di dalam KUL, mari mulai persiapkan diri. Lihat kembali di wilayah mana yang bisa saya gabung di dalam. Jadi di KUL itu keluarga. Keluarga kalau jika saudara terjadi sesuatu, ya, dalam keluarga itu ada terjadi sesuatu, saudara tidak pusing sendiri, saudara. Keluarga itu yang mengcover, ada bersama-sama di rumah sakit, mungkin sama-sama di tempat-tempat yang di dalam keluarga itu mereka ada sama-sama, saudara. Jadi saudara, kita harus memulai gereja itu keluarga. Amin. Tanamkan itu dalam diri kita. Gereja itu adalah keluarga. Kita tidak bisa sendiri menghadapi persoalan yang rumit yang sedang terjadi. Di gereja ini ada menara doa. Saudara menghadapi pergumulan, mungkin saudara tidak bisa datang di menara doa. Berdoa menjerit di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan melihat bahwa kemenangan itu terjadi. Kita rebut kembali, kita kalahkan iblis. Ya, ini hari Minggu kedua di Paskah. Paskah itu biasanya orang kumandangkan kata yang paling terkenal. Paskah, Yesus bangkit, kita menang. Ya, di mana-mana orang serukan itu. Pertanyaannya, sejauh mana kemenangan itu kita aplikasikan dalam hidup kita? Sejauh mana kita sudah menang di dalam kebangkitan Kristus? Saudara, ini jadi perenungan untuk kita. Nah, saudara, pertanyaannya, mengapa iblis selalu incar keluarga? Ya, kenapa keluarga itu selalu jadi incaran iblis? Kenapa bukan perusahaan atau bukan yayasan tapi keluarga? Saya temukan ada 3 hal penting yang kita renungkan bersama pagi ini. Kenapa iblis selalu menyerang keluarga? Yang pertama, karena keluarga adalah tempat di mana kehendak Allah dinyatakan. Yang setuju bilang amin. Keluarga adalah tempat di mana kehendak Allah dinyatakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau keluarga kuat, maka anak-anak akan kuat, saudara. Kalau keluarga kuat, maka kita akan melihat masa depan anak-anak luar biasa. Saudara, kalau keluarga tidak kuat, anak-anak bingung ke depan mereka jadi apa. Kita orang tua hanya fokus dengan kenikmatan sesaat. Kita orang tua hanya fokus dengan keinginan-keinginan daging, saudara. Kita sia-siakan anak-anak. Anak-anak tidak pernah minta dilahirkan. Yang setuju bilang amin. Karena itu mari kita sungguh-sungguh melihat
Ketika keluarga hancur, maka rencana Allah pun gagal di dalam keluarga. Karena itu keluarga adalah tempat di mana seluruh rencana Allah itu dinyatakan. Saudara, anak-anak tidak bisa mengerti kehendak Allah kalau kita tidak mengajarkan kepada mereka. Anak-anak akan mencintai kehendak Allah kalau mereka lihat keluarga papa mamanya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka mencintai kehendak Tuhan. Melayani tidak perlu dipaksa, saudara. Mereka lihat apa yang bisa mereka mau lakukan. Mereka mau lakukan, saudara. Karena mereka berpikir, mereka lihat figur dari orang tua. Kita orang tua begini-begini, tapi kita potret, kita mode, saudara. Bagi anak-anak kita. Mungkin pendidikan kita dengan mereka beda, saudara. Dulu kita mungkin tidak tamat SD, mungkin zaman dulu zaman yang paling susah, mungkin kita pendidikannya tidak seperti sekarang. Tapi di dalam hidupmu itu ada nilai yang luar biasa. Itu anak-anak sedang perhatikan. Dan biarlah mereka melihat sesuatu yang memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bahwa ada banyak anak-anak hamba Tuhan pun tidak menjadi berkat. Amin. Tidak menjadi berkat. Di mana-mana mereka ada, mereka membawa jadi batu sandungan. Mereka tidak menjadi berkat. Kenapa? Karena di dalamnya rapuh, di dalamnya rusak dan berantakan. Saudara, kita harus berpikir seperti ini, bahwa orang melihat kekekalan lewat keluarga kita. Amin. Orang keluarga kita harus munculkan nilai kekekalan. Sehingga orang melihat sorga, orang lihat di dalam keluarga kita. Orang melihat neraka juga lihat di dalam keluarga. Keluarga yang berantakan, keluarga yang lempar kiri kanan, ribut kiri kanan, kebun binatang muncul. Itu asli neraka ada di situ. Saudara, tapi kalau keluarga yang hidup memuliakan Tuhan. Dengar di rumah itu lagu-lagu rohani, gitar mereka mulai menyembah. Itu orang lihat surga di dalam keluarga kita. Renungkan ini saudara. Kenapa iblis selalu mengincar keluarga? Karena alasan yang pertama, di keluarga itu tempat di mana semua rencana Allah dinyatakan. Yang kedua, kenapa iblis selalu incar keluarga? Karena keluarga adalah tempat di mana dasar karakter kita dibentuk. Amin. Karakter kita itu diperoleh tidak langsung lahir, langsung karakter itu muncul. Tidak saudara. Kemarin di minggu pertama pagem khotbah tentang yang Tuhan yang tidak bisa manusia buat. Dan itu hanya Tuhan yang bisa buat adalah untuk anak-anak kita itu kepribadian, ya, passion, dan yang satu apa? Ya ada 3 ya. Saudara, itu Tuhan yang kasih. Tetapi karakter itu saudara, kita peroleh lewat proses saudara. Di dalam Amsal berkata bahwa besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Proses terjadi antara suami dan istri. Sehingga kita bisa munculkan karakter-karakter yang terbaik dalam keluarga kita. Anak-anak kita punya karakter yang terbaik. Suami punya karakter yang terbaik. Istri punya karakter yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bisa sabar. Itu datang dari keluarga. Amin. Kita bisa jadi orang pemurah hati. Itu muncul dari keluarga. Kita bisa jadi orang pemaaf. Suka maafkan orang. Itu muncul dari keluarga. Tapi sebaliknya saudara, kita bisa jadi seorang pendusta, muncul dari keluarga juga. Persoalannya begini, penagih hutang datang, koperasi datang. Mama yang berutang nih. Lalu ditanyalah orang petugas tanya di anak, mama ada kok? Mama subisik di anak belantang. Kalau tanya bilang mama sonde ada. Jadi anak ini datang kepada petugas ini belantang. Mama tidak ada. Karena dia takut bilang mama tidak ada. Karena kalau dia bilang mama tidak ada, pasti telinganya dicubit gitu ya. Dipukul dan sebagainya. Saudara, mama ada di kamar.
Tapi mama bilang mama tidak ada. Anak itu dengan polos datang kepada petugas dan berkata, mama tidak ada. Saudara, pertanyaan saya, nilai apa yang sudah kita tanamkan untuk anak itu? Penipu, saudara. Kita ajar anak-anak untuk berbohong. Kita bisa jadi seorang penjudi lewat keluarga juga. Bapak bilang begini, oi anak-anak pakai uang hemat-hemat oh. Tapi di luar Bapak kalah judi ratusan juta, saudara. Bapak pulang marah-marah. Mama minta uang, Bapak bilang uang apa? Ternyata Bapak kalah judi. Nilai apa yang anak terima dari orang tua? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan ini baik-baik. Keluarga adalah tempat di mana karakter kita dibentuk. Milikilah karakter Allah di setiap keluarga kita. Jadi orang-orang yang bernilai di dalam keluarga. Kita muncul dengan nilai yang sama. Dan hidup kita berdampak untuk Tuhan dimuliakan. Saudara, hal yang ketiga. Kenapa iblis selalu mengincar keluarga? Karena jika keluarga atau jika iblis berhasil merebut keluarga itu, kemungkinan besar ia akan menguasai karakter orang-orang yang ada di dalam keluarga itu. Ya, sekali lagi, yang ketiga terakhir, kenapa iblis suka mengganggu keluarga? Karena bagi iblis, jika dia kuasai keluarga, maka dia akan menguasai semua karakter orang-orang yang ada di dalam keluarga itu. Jadi saudara, kita jangan santai. Kita kadang-kala berpikir begini, anak sebesar kenapa ikut-ikut dia terus? Tidak, saudara. Jadi orang tua, kita harus jadi penjaga untuk keluarga kita. Makanya Nehemia bilang, ku amati, ku perhatikan. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita bikin pengamatan untuk keluarga kita, melihat anak-anak kita. Kita tahukah mereka dengan siapa? Kita tahukah mereka sedang apa? Kita tidak tahu. Saudara, beberapa waktu yang lalu di tetangga saya, tiba-tiba jam 6 pagi ada orang telepon bahwa anaknya sudah mati di rumah sakit Bayangkara karena kecelakaan lalu lintas. Waktu kita datang ke rumah, saya tanya sama mamanya, ibu tidak tahu anak di mana kok? Soalnya dia bilang, kata dia pergi, dia pun teman ulang tahun. Pulang jenazah yang dibawa ke rumah. Saudara, iblis bekerja dengan caranya. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh melihat keluarga kita. Punya perenungan. Kenapa akhir-akhir ini anak-anak suka melawan ya? Kenapa mereka sudah tidak lagi dengar nasihat? Kenapa ya mereka sudah tidak lagi hormati orang tua? Karena kalau kita jadi orang tua ego, kita sombong saudara. Kita merasa bangga dengan posisi kita, dengan keadaan kita. Saya loh orang yang kuat cari uang. Anak itu bukan butuh itu saudara. Anak butuh sebuah perhatian, sentuhan kasih dari orang tua. Saudara, kita harus sering bertanya kepada anak, kamu senangkah? Kamu sayang papa mama kah? Harus tanya saudara. Dulu anak-anak saya masih kayak Abraham dan Mima. Saya selalu di tempat makan saya, kakak lu sayang mama dan papa kok tidak? Sayang lah gitu. Lu senang di dalam rumah kok tidak? Oh senang sekali ma gitu. Sekarang saya tanya, sudah 20-an tahun saya, kakak masih sayang papa dan mama kok tidak? Sayang lah gitu. Tidak berubah saudara. Saudara, kita harus sering tanya. Jangan gengsi tanya. Kita kadang-kadang takut tanya karena takutnya itu jawabannya lain gitu ya. Pap, sayang mama kok tidak? Mama di sana lebih baik daripada mama. Itu kan kita takut ya, tidak siap mental gitu ya. Tapi harus kita bisa sering-sering bertanya kepada mereka. Kita pikir aman-aman. Ternyata mereka sudah terlalu jauh berjalan. Mereka sudah tidak, nilai-nilai yang kita tanamkan itu sudah hilang saudara. Karena itu mari kita berperang untuk keluarga kita. Selamatkan keluarga kita.
Bukan itu tanggung jawab pendeta, saudara. Itu bukan tanggung jawab tokoh-tokoh agama. Itu bukan tanggung jawab orang-orang tertentu. Tapi tanggung jawab suami istri. Tanggung jawab orang tua. Terutama suami yang punya peran yang penting dalam keluarga. Kita berperang dengan dua prinsip yang penting. Yang pertama, kembali di Nehemia 4 ayat 14 tadi. Ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ya, kita berperang dengan prinsip jangan takut. Amin. Kenapa jangan takut? Buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 itu berkata bahwa kenapa kita tidak perlu takut? Karena roh yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar daripada roh yang ada di luar sana, saudara. Roh Allah yang ada di dalam kita, kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Kita berperang melawan iblis, jangan kita takut, saudara. Karena kemenangan itu pasti jadi bagian kita. Yang setuju bilang amin. Dikatakan bahwa kita harus berperang dengan tidak takut. Ya, kadang-kala orang belum apa-apa, kayak cemas begitu dengan kondisi. Saudara, orang yang berperang itu orang yang harus punya jiwa pemenang. Amin. Kita harus punya semangat untuk mengalahkan, saudara. Kita jangan menyerah dengan keadaan. Berperanglah dengan rasa tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena ada jaminan Tuhan dalam hidup kita. Dia berikan rohnya kepada kita. Roh yang lebih besar dari yang ada di dalam dunia. Dan yang kedua, dikatakan ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Di dalam Nehemia tadi, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Kata ingatlah kepada Tuhan yang maha besar bicara tentang percayalah kepada Tuhan. Ya, jadi kita berperang itu kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Rohnya sudah tinggal di dalam diri kita dan firman-Nya jadi jaminan untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ingat bahwa serangan iblis tidak dapat dikalahkan dengan strategi apapun. Cuma bisa dikalahkan dengan kuasa firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saudara, kita tidak bisa pasang strategi atur siasat untuk mengalahkan iblis. Tapi cuma kita bisa pakai firman. Karena firman itu berkuasa untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Saudara, di dalam Alkitab, di dalam Roma 10 ayat 8 itu satu ayat yang disebutkan oleh Paulus dan itu adalah firman iman, ya, firman iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa disebut firman iman? Karena firman itu sudah menjadi kekuatan yang menguasai seluruh kehidupan kita. Dan ketika kita melihat anak-anak kita, kita lepaskan firman itu kepada mereka. Amin. Kita sampaikan firman itu di dalam keluarga kita. Pagi-pagi bicara firman untuk keluarga kita. Ucapkan firman. Saudara, orang sekarang paling malas baca firman. Lebih senang duduk nonton YouTube, dengar khotbah-khotbah yang menggiurkan, saudara. Saudara, kita perlu punya firman. Duduk renungkan firman, baca firman, saudara. Jangan tunggu 1 minggu 1 kali ke gereja baru dengar khotbah atau buka YouTube lalu dengar. Saudara, itu tidak salah. Tetapi saudara, kalau engkau punya firman melekat di dalam hatimu, ada musim-musim tertentu dalam hidupmu. Di saat engkau melihat segala sesuatu tidak menentu, firman itu muncul. Muncul dari hati kita. Menjawab persoalan kita. Menjawab kebutuhan hidup kita. Saudara, katakan firman. Lepaskan firman untuk keluarga kita. Kekristenan tidak berbicara tentang mantra. Ada orang yang jadikan firman seperti mantra, saudara. Saya baca
satu kejadian di daerah Kupang Barat sana di beberapa bulan yang lalu itu pembunuhan dan sebagainya itu karena pendoanya itu dia baca firman seperti mantra, saudara. Jadi ada satu keluarga yang terkena dengan hal itu dan terjadi sesuatu itu keluar di YouTube, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya firman iman atau rema, firman rema dalam hidup kita. Ya, baca firman, renungkan firman. Ada kejadian yang terjadi, kita tidak tahu bagaimana, jangan cari pendoa. Engkau sendiri bisa berdoa, engkau sendiri bisa renungkan firman. Karena itu pagi-pagi bangun renungkan firman. Sebelum ke kantor, sebelum ke tempat kerja, renungkan firman. Duduklah bicara dengan anak-anakmu, dengan keluargamu, lepaskan firman. Lepaskan firman. Saya punya salah satu orang tua yang luar biasa, minta maaf saya sebutkan, Bapak Vinus Panggidai. Bapak ini kita bicara dengan beliau, itu firman yang diucapkan, firman. Tidak ada perkataan yang lain. Beliau sudah tahu firman ini ada di mana. Yesaya sekian, Yeremia sekian. Beliau sudah tahu karena apa? Sudah terbiasa jam 2 ampersian sudah bangun, berdoa dan duduk baca firman sebelum fajar menyingsing. Beliau ada di tempat ini. Saudara, baca firman, renungkan firman. Orang mau bicara apa dengan kita tidak penting, firman yang penting, saudara. Karena cuma firman yang bisa mengalahkan atmosfer yang kuat ini. Cuma kuasa firman yang sanggup untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kuasa firman yang sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu jangan terlalu terbuai dengan apa kata orang. Tapi duduk tenang, baca firman, renungkan firman. Saya setiap kalau jalan dengan anak saya selalu lepaskan firman buat dia. Baca firman, dia mau terima atau tidak masalah. Tapi nanti suatu ketika, iya itu hari mama bilang ini itu, betul loh, gitu. Jadi kita harus punya firman. Selamatkan keluarga kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Tuhan. Melalui firman Tuhan, engkau dapat melihat keluargamu akan kembali sempurna seperti pada mulanya. Mari kita sama-sama selamatkan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.